Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amma ba'du. Yang kami hormati
masyarakat RT mungkin terminal, komplek terminal, dan juga teman-teman semuanya komunitas biker subuhan. Semoga kita semua istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam menjalankan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat iman, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini untuk menegakkan daripada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu salat berjamaah subuh. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang tidak bakalan masuk ke api neraka orang yang melakukan salat subuh berjamaah dan salat asar berjamaah, apalagi salat 5 waktu berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dengan melakukan apa yang disunnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mencontoh Nabi Muhammad, insyaallah kita semua dijadikan umat yang paling dekat nantinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita saat ini adalah karena satu sebab. Kita adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak mungkin berkumpul di masjid atau di langgar untuk melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita saat ini dengan keimanan kita, dengan keislaman kita jaga sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mencontoh sesuatu, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya contoh yang baik, panutan yang baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya budi pekertinya manusia di muka bumi ini. Bila kita mana mau mencontoh budi pekerti yang ada di dunia ini, maka contohlah budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada matahari. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkaulah matahari, lebih indah daripada matahari. Engkaulah rembulan, lebih indah daripada rembulan. Sehingga dulu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu di malam bulan purnama di luar masjid melihat rembulan, setelah itu melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat wajah Nabi Muhammad, melihat lagi kepada rembulan, melihat lagi ke wajah Nabi Muhammad, dan Sayyidina Anas berkata, wallahi la wajhu Sayyidina Muhammad ahsan minal qamar. Demi Allah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada bulan purnama. Dan juga dikatakan oleh Sayyidina Anas, ma masastu dibajan
wala harira alyanu min kaffin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh daripada sutra yang lebih lembut daripada tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasakan kalau kita bertemu daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mencium tangan-tangan beliau semua, kita rasakan tangan beliau pasti lembut. Bagaimana dengan kelembutan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga nantinya kita semua bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad, bisa menyentuh tangan Nabi Muhammad dengan melakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya keringatnya Nabi Muhammad irqul Mustafa litibi tiba. Keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada minyak wangi. Minyak wangi bila mau diharumkan dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada minyak wangi. Diceritakan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristirahat di salah satu rumah para sahabat. Saat beliau tidur, keringatnya menetes. Lalu sahabat yang ada di rumah itu, Ummu Sulaim, mengambil botol, ditaruh di dalam botol. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan berkata, "Madza fa'alta ya Ummu Sulaim?" Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, "Mengumpulkan keringatmu ya Rasulullah di dalam botol." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah membid'ahkan atau beliau Rasulullah memarahi Ummu Sulaim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asabati, benar engkau ya wahai Sulaim." Sehingga ketika Ummu Sulaim saat itu berkumpul dengan para teman-temannya, keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakailah. Teman-temannya bertanya, "Di mana engkau membeli keringat ini? Di mana engkau membeli parfum ini?" Karena saking harumnya keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita keringatnya insyaallah insyaallah walaupun keringat kita bau, ya insyaallah diharumkan dengan parfum-parfum. Insyaallah keringat kita menjadi bukti kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warikul Mustafa athasal sabila, kata para ulama. Air yang keluar dari lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyembuhkan penyakit. Dulu diceritakan sebelum perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bendera. La u'tiyanna hadhihi ar-rayah liman yuhibbullaha wa yuhibbuhu Allah. Saya bakalan ngasih bendera ini besok, kata Rasulullah, kepada orang yang mencintai Allah dan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Sayyidina Umar bergegas duduk di depan agar supaya bendera yang diberikan itu kepada Sayyidina Umar, bukan karena apa? Karena ia menginginkan adalah orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya yang terjadi berbeda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Sayyidina Ali. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, "Aina Ali?" Di mana Sayyidina Ali? Para sahabat berkata, "Lagi sakit ya Rasulullah." Akhirnya Sayyidina Ali dipanggil dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali,
"Kenapa engkau wahai Ali sakit mata ya Rasulullah?" Akhirnya diludahilah mata daripada Sayyidina Ali. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya matanya Sayyidina Ali lebih baik daripada sebelum sakit, dikarenakan oleh barokahnya ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warihul Mustafa yashfil ghalila. Warikul Mustafa dikatakan juga oleh para ulama afhasal sabila. Ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan sumber dari bumi. Dulu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu ada salah satu sumur yang tidak keluar daripada mata air. Akhirnya para sahabat saat itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini ada sumur yang tidak mengeluarkan daripada mata air." Diludahilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sumur itu mengeluarkan daripada air sampai sekarang ini. Kalau sekarang air Zam-Zam gratis. Kalau air yang keluar daripada ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang di kota Mekah dijual. Ada orang yang meniru-niru daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Musailamatul Kadzab. Nah, orang yang sering berbohong nanti ada di bawah bendera Musailamatul Kadzab untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Musailamatul Kadzab ini meniru-niru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang yang dekat dengan Musailamatul Kadzab ini berkata, "Wahai Musailamah, di kota Mekah ada nabi yang bisa meludahi sumur keluar daripada mata air. Ini kita mempunyai sumur, mata airnya sedikit, ludahi agar supaya mata airnya lebih deras," kata para teman-temannya saat itu. Akhirnya Musailamatul Kadzab dengan pedenya meludahilah sumur itu. Yang terjadi apa? Sumurnya kering dan bahkan bau karena keluar daripada mulut-mulut yang sering berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering berbohong di dunia sebelum di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik, contoh yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berakhlak baik kepada para sahabatnya, bukan cuman kepada para sahabatnya, kepada tetangga-tetangga yang kafir pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperilaku berakhlak yang baik. Diceritakan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tetangga perempuan yang buta, orang kafir. Ini setiap harinya duduk di depan rumahnya berkata kepada orang-orang yang lewat, "Hati-hati, di sini ada pendusta, di sini ada seseorang yang sering berbohong, namanya Muhammad," kata perempuan tadi. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perempuan itu lapar, yang menyuapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perempuan itu sudah tua renta, tidak bisa mengunyahnya sebelum dimasukkan ke dalam mulut perempuan tadi, dikunyah dulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad tidak memberitahu kalau dirinya adalah Nabi Muhammad. Setelah beliau meninggal, Sayyidina Abu Bakar menggantikan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua renta tadi. Akhirnya setelah ia lapar, Sayyidina Abu Bakar pun
juga menyuapinya, cuman tidak dikunyah. Akhirnya sang tua renta tadi berkata, kamu berbeda dengan orang yang sebelum-sebelumnya memberi makan kepada saya. Kok beda? Kata Sayyidina Abu Bakar, iya karena orang yang sebelumnya mengunyah terlebih dahulu dan kamu memasukkan dengan keras katanya. Ketahui, kata Abu Bakar, orang yang mengunyah itu ibu adalah baginda Nabi Muhammad yang engkau caci maki setiap hari. Saksikan ya Abu Bakar, kalau saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya, dan saya bersaksi kepada Allah bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya, berkat budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mempunyai tetangga yang non muslim, berperilakulah seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaan dan caci maki dari saudara-saudara kita jangan dibalas dengan cacian, jangan dibalas dengan perilaku yang tidak baik, karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Perilakunya adalah perilaku yang sangat baik, yang patut sebagai umatnya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja pagi ini, cukup bagi kita merenungi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang kumpul di sini, anak-anak kita yang di rumah, istri-istri kita juga berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habibullah. Allah minna wa minkum bal ya karim. Ya, pas di situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada kita semua komunitas Baikur Subuhan dan kepada antum-antum yang belum bisa bergabung di komunitas ini, agar supaya menghidupkan masjid kita, sholat berjamaah 5 waktu di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih sholat subuh. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang tidak bakalan masuk ke dalam api neraka orang yang sholat berjamaah sholat subuh
dan juga orang yang sholat berjamaah asar. Insya Allah dengan kita sholat berjamaah 5 waktu di masjidnya Allah, kita diselamatkan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subuhan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Emang sonongnya tetap buat di kamera. Man. Man masukkan jadwal man. Mana nyamannya lo? Di rumah aman, gua aman. Besok di Lenggang ya lah. Di rumah gua aman. Lenggang kita esok. Main. Ah, aja. Lenggang. Lenggang lo.